lagi di Active Podcast. Dan kali ini kita adalah episode spesial ya teman-teman semua. Karena tamu kita bukan lagi alumni atau guru, tapi di depan aku udah ada content creator yang sangat terkenal, yaitu AA Show. Aksen is the best, bro. Oh yes. Aksen Okay. 7. Kita udah punya tagline yang harus menjadi tradisi di Aksen. Aksen, we believe we can. Itu ya. Asik, Kita boleh. we believe we can. Hari server hari ini semua anak Aksen harus hafal itu ya. Aksen, we believe. We can. Oke. Gitu dia. Siap. Oke, bersama aku di sini Keisha dan di depan aku udah ada Kak Andreas dan Kak Andovi. Betul. Boleh. Oke, boleh perkenalan diri dulu mungkin kepada para viewers. Halo gitu. Apa nama viewers kalian apa? Belum Nggak ada ada. sih ya, nggak ada sih ya. Kita kasih aja. General aja, kasih. Kita kasih apa? Active Podcast. Aktif. Aktif atau artif? Aktif. Oh itu K. Iya Kak. Oh, oke. Oke, aktif. Aktif podcast. Aktivis. Aktivis. Oh, Halo para aktivis. Ya, the activist. Kalian para penonton sekarang ada namanya ya. Aktivis. boleh. Dikasih fandom Kita udah ya. punya tagline Aksen, udah punya nama penonton aktif. Ya. Boleh, siap. Mulai sekarang kalian semua adalah The activist. The activist. Aktivis, Ya. boleh. Oke. Gimana Kak kabar-kabarnya? Baik, The Baik. Activist. Kenalan dulu, kenalan. Saya Novida Lopez. Saya adalah aktivis nomor 1. Betul. Dan saya Andreas Prasetya Putra, cita-citanya jadi putra altar. Itu dia. Hai. Oh, asik. Oke, kita di sini podcastnya chill aja ya Kak. Chill. Oke, chill banget nih. Dan Netflix. Oke. Wow. Siap, boleh, Oke. boleh. Pertama-tama aku mau dipanggil apa nih Kak? Kak aja ya? Kak Andovi. Kak Andovi? Kakek Kakek? Andreas. Bener? Betul. Bener Karena gue ya? terinspirasi sama Bedes. Keke. Jadi, Kayak Andreas. Kayak Andreas, Betul. kayak Andreas. Oke, Kak Andovi dan kayak Andreas. Oke. Oke, karena kalian berdua ini The AA Show nih. Boleh nggak diceritain ke viewers nih? Sebenarnya tuh awal-awal AA Show tuh gimana sih, Kak? Terus kayak kenapa nih bisa tiba-tiba jadinya AA Show dan sebagainya gitu. Jadi awalnya kita sebenarnya mikir kayak gimana caranya kita bisa datang ke SMA K7 Penabur ya. Ya betul. Oh, gitu Timur. langsung Spark 7 ya? Oke. Jadi kita mengatur strategi, kayaknya kita kalau langsung kenalan kayaknya SMA K7 Penabur nggak mau. Betul. Gitu. Jadi kita mikir gimana cara lebih kreatifnya ya, Dovi ya. Betul. Gitu. Maka kita bikin AA Show. Gitu. Jadi kayak gimana cara SMK 7 Penabur kan sekolah. Gimana cara kita bikin hal-hal yang edukatif tapi menghibur. Betul. Nah, tapi karena sekarang platform yang paling pendek yang paling bisa jadi mainstream atau kayak saluran utama itu adalah short content, makanya kita cari formulanya di TikTok. Oke, siap. Ini gimmick-gimmick atau asli nih? Ini asli loh. Terutama yang bagian mau ke SMK 7 Penabur ya. Aksen, bro. We believe we can. Let's go. Ya, jadi waktu itu gue sempet di jalan terus ada yang ngomong gue Nah, AA Show. Itu dia. Emang gitu? Enggak Enggak lah. lah. Jadi waktu itu gue sama Andreas memang ingin membuat suatu konten atau show di mana kita bisa ngomongin tentang apa aja. Tapi oke. ngomongin tentang apa ajanya kebetulan berkembang menjadi suatu show yang bikin game show yang bisa memainkan apa saja dengan cara yang fun tapi entertaining juga edukatif. I see. Makanya oke. lahirlah AA Show dengan semua blind rating, drive pick, puncak panca dan segalanya. Oke, I see. Nah, AA Show ini udah berapa lama nih, Kak? Setahun jalan. Setahun Setahun ya, lebih setahun lah, ya. setahun dikit lebih. Oke, selama setahun ini ada nggak nih kayak memori-memori yang sangat berkesan gitu sama AA Show gitu, Ada Kak? pas kita ke Spark 7 Penabur ya? Betul Oh, kan? Itu kayak betul. zaman Iya. akhirnya cita-cita Seperti kita itu. sebagai Di AA Show ini behind the scene kreatifnya tuh gimana sih? Apakah ada tim yang mikirin atau Bagus. dari kakaknya sendiri yang mikirin gitu? Oke, jadi kalau Kakek deh. kalau kita kan udah emang kayak kreator besar gitu ya. Oh Jadi iya, kita pakai besar. tim kita namanya Andovi, Andreas. Tim Adobe, Oke, tim oke. Android, tim Android. Ya. Betul. Boleh. Jadi emang kita mikir sendiri sih. Oh iya. Tapi proses kreatif kita tuh selalu pertama datang dari keresahan kita, dari apa yang gue sama Andreas mau mainkan atau mau bicarakan. Habis itu kita perluas referensi, kita nonton konten-konten yang bisa kita ambil inspirasi dari situ. Terus kita mengubah itu menjadi twist yang unik dari kita gitu. Oke, ada contohnya nggak, Kak? Ya blind rating, drive Blind pick. rating ya, Drive iya. pick itu terinspirasi dari Draft pick NBA. 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 Kalau ada yang nonton basket pasti tahu kalau setiap tahun ada draft pick NBA di mana rookie-rookie atau pemain baru di NBA dipilih. I see. So itu oke. konsep olahraga di Amerika yang kita ambil untuk menjadi game di AA Show. Dan itu salah satu yang jadi terkenal ya di Betul, AA Show ya, betul draft ya. pick, betul. Oke, siap. Oke, kan viewers kita ini
tadi siapa namanya? Aktivis. Aktivis ini mayoritas pasti kayaknya anak-anak SMA nih Kak. Boleh nggak nih ceritain sedikit dong waktu SMA nih ada apa nggak yang berkesan dari kakak-kakak gitu? Menarik. Jadi waktu SMA gue di Bandung, gue join geng motor. Wow, Nah anak terus geng betul, motor. terus ada cewek Oke. namanya Milea. Iya. Terus gue kejar dia kayak, ini siapa nih? Jadi kalau kalian nggak tahu, cerita Dilan itu sebenarnya Andovi aslinya. Iya. Oke. Gak, dia SMA di Bandung. Kalau Anda SMA, SMA di Di Bandung. Andovi sama di mana Andovi? Di India, gue sama di India. Oh di Ceritain India. dong sama di India seru nggak? Seru banget. Makanan itu. Seru. Kasih bahasa India dong berarti Kak. Ya sedikit, gue ngerti. Kalau ngomong oke. orang ngomong pelan, gue ngerti. Kalau orang ngomong pelan. Oh. Kalau orang ngomong cepat, gue kayak gue lolos. Siap. Gua di SMA terutama di menjelang kelas 3 momen yang gue ingat adalah gua secara volunteer membuat video angkatan untuk perpisahan. Oh, Oke. yearbook gitu Kak. Dan itu yang membuat mungkin awal-awal kesukaan gua dengan content creating. Dari situ jadi kalian bisa mulai dari SMA mumpung ada fasilitasnya, ada Sir Daniel. Kalian tolong Daniel. bikin susah dia dengan Ya. keinginan-keinginan kalian. Susahin Kalau- lah, Sir Daniel. Kalau kalian nggak bisa bikin susah Sir Daniel berarti kalian belum bisa memaksimalkan segala fasilitas. Jadi tuh sebenarnya untuk Semak 7 nih, kita tuh salah satu penabur yang dominan maunya ke PTN Kak. Bagus loh. Tapi dong. mungkin justru ya kalau orang mikir penabur kalau nggak swasta luar negeri. Ya. Jadi ada nggak tips and tricks nih? Mumpung kalian kan sama-sama alumni Universitas Indonesia Ya. Fakultas Hukum gitu ya, Ya. favorit nih. Banyak nih yang mau ke hukum nih Kak. Ada tips and tricks or Nathan Nasution anything? sih kayaknya mau kan. Kayaknya Nathan Nasution kayaknya FAUI deh. Kayaknya sih laga-laganya udah pas FAUI. Buka-buka FAUI dia. Ya tengil-tengil berdirinya Ya. FAUI sih. Atau sharing pengalaman gitu, gimana cara Tapi masuknya? masuk UI apa sih simak? Simak. Simak. Simak itu ujian mandirinya UI. Mm-mm. Gue juga simak sih. Ya. Oh Simak simak. zaman lu gimana simak zaman lu? Susah, sampai sekarang pun simak UI juga sangat terkenal susah. Betul. Tapi kalau dari gua pesannya sih lebih ke mau kalian masuk PTN manapun, mau UI, UGM, ITB, it doesn't matter. Menurut gua jangan fokus ke universitasnya, dan kalau kalian nggak masuk universitas favorit kalian itu juga bukan the end Gak of the world. apa-apa. Iya, betul. Jadi menurut gua sangat berpegang tepat prinsip orangnya bukan universitasnya. Oke. Iya kalau lu berhasil masuk UI atau ITB, UGM bagus, tapi jangan jadikan itu patokan akhir. Oh iya betul. Patokan akhir lu untuk selalu untuk belajar, untuk memperkaya diri dan ilmu. Dan itu lu bisa lakukan di luar dari universitas juga bisa. Betul. Setuju. Jadi itu. Tapi kalau bagi yang mau masuk UI dan PTN-PTN lainnya, ya belajar dengan giat itu. Itu kalau dari gue. Andres? Dulu gue masuk UI karena temen gue masuk UI. Oh jadi gue ikut cuma teman. nemenin doang. Oh Karena dulu saya nggak sempat mikirin UI karena dulu wawasan gue tentang universitas tuh dikit banget. Karena nggak les sama sekali. Teman-teman gue les semua. Jadi gue cuman taunya ya waktu itu gue namanya jalur mandirinya SBMPTN. Itu nggak ada UI. Jadi gue ambil SBMPTN sama jalur simak UI gitu. Gua itu masuk dua-duanya di SBMPTN masuk manajemen Udayana, di simak masuk FAUI. Dan ini gue dapatkan dengan status gue tidak mengikuti les selama gue kelas 3. oke. Tapi yang menjadi menarik adalah kenapa gue akhirnya bisa tetap compete sama orang-orang adalah karena waktu gue tidak pengen dibatasi dengan keterbatasan ekonomi. Jadi dulu gue merasa les itu terlalu mahal. 17 juta, 20 juta Hah? Mau banget nih les? Iya, emang untuk les PTN mahal banget. per tahun gitu. Karena gue gak pernah ikut les. 17-20 juta, nggak jaminan Gue masuk. gak tau. Nah, gue ditanya emang mau les apa enggak, tapi kata gue enggak lah. Hidup gue udah terlalu banyak nyusahin waktu itu. Jadi kayak gimana caranya gue bisa selevel sama mereka, tapi dengan uang yang nol. Jadi ini gue pengen ngasih tahu kalian tentang melawan keterbatasan. Jadi jangan kalau punya keterbatasan tuh jadi kayak aduh gimana, jangan. Gas aja Kalian ya? harus langsung mikir ini kita tuh bisa lebih besar daripada masalahnya. Kita dikasih dikasih masalah itu berarti kita adalah orang yang lebih besar daripada masalahnya. Waktu itu gue berpikir adalah ada satu strategi, satu-satunya cara supaya gue lebih pintar daripada mereka semua. Bahkan bukan sepintar mereka, lebih pintar daripada mereka semua. Apa tuh? Jadi pertama gue beli buku ujiannya, buku kayak 200 soal gitu. 200 soal, terus
karena kan soal masuk PTN beda sama soal SMA ya. Betul. Jadi gue butuh jenis-jenis soalnya. Habis itu setiap sekolah gue selalu manggilin teman-teman gue yang les di tempat A misalnya. Dizal, sini, coba kerjain 1 sampai 5 gimana? Dia ngasih tau dong cara les A. Oke. Habis itu gue panggil teman gue yang di tempat les B. Oi, Stephanie, ini 1 sampai 5 gimana caranya? Nah dia ngajarin. Akhirnya gue lebih tahu kalau tempat les kan bisa punya caranya masing-masing ya. Jadi misalkan Rizal les di tempat A, dia tahu di tempat A. Nah gue tuh tahu 5-5-nya. Wih, Dengan modal cuma 1 buku doang. keren. Itu dia. Dan waktu ujian, kebanyakan orang yang waktu tes ya, kalian jangan sampai kalian kayak panik gitu. Jadi santai aja. Karena kalau kalian panik, nanti kayak waktu mau ngisi ujiannya malah stres. Karena waktu gua masuk ke kelas ujiannya, semua orang tuh mukanya berkerut gitu. Gua datang tuh kayak, bahkan gue menawarkan diri untuk mimpin doa di awal. Saya aja mimpin doa, Pak. Saking happy-nya gitu ya. Saking santainya. Santai. Jadi lebih relax gitu. Percuma kita udah persiapan les. Les bukan berarti jelek ya. Les kalau yang bisa bagus. Betul. Tapi percuma kalau hari hanya kita panik, jadinya buyar. Jadi kayak udah persiapan banyak tapi kalau masih ada paniknya pun juga Iya, jadi- takutnya hilang Ya, gitu kan. sebenarnya tuh kalau ngomong soal gue nggak paham soal les ini ya. Karena gue nggak ngeles. Tapi ya simak UI itu benar kata Andreas. Pas orang simak UI, gue masih inget pas ujian gue keluar ruangan 30 menit sebelum selesai. Karena di simak UI kalau bener 4 salah minus 0-0. 0-0. Salah minus 1. Salah minus 1. Jadi di otak gue hal pertama yang gue lakukan ketika tes adalah gue mengidentifikasi mana soal yang gue bisa lakuin. Itu dulu. Jadi gue bahkan hal pertama gue baca soal. Jadi gue tik soal ini gue bisa, soal ini gue Gak bisa. Gak bisa, skip. soal ini gue bisa. Mungkin gue kasih itu. Jadi tanda lagi. yang gue kerjain, yang gue bisa dulu. Oke. Abis itu gue lihat yang kemungkin. Mungkin bisa, mungkin nggak bisa. Oke. Jadi step dulu, di-identify dulu mana problem yang lu bisa lakuin, mana problem yang harus lakuin. Karena untuk apa? Kalau lu salah minus 1, lu buang waktu. Daripada waktu lu dipakai untuk ngerjain soal yang lu pasti salah, atau lu nggak tahu benar, ya lu ngerjain untuk soal yang kemungkinan pasti lu benar. Jadi the first step kalau simak UI, identify. Strateginya identify. Gitu ya guys, dengerin tuh. Ya. Itu dia. Yes. Dan jangan lupa berdoa. Ya. Ya, Betul. Dan jangan lupa have fun. Betul. have fun. Tapi kalian persiapannya berarti dari SMA aja gitu. Kan tadi kalau Kak aja ya. Ya. Kak Andreas. Kak Andreas. Kan kakak bilang kakak ikut temen ya. Ya, nanya-nanya teman aja. Kayak, jadi masuk UI itu sebenarnya bukan pilihan kakak. Temen gue mau masuk UI, terus kayak minta ditemenin, oh ternyata ada UI ya di dunia ini. Terus gue kayak ikutan daftar juga, ikutin ujiannya. Persiapannya berarti agak nggak dari awal-awal dong, kayak di tengah-tengah atau di akhir-akhir dong. Sebulan 2 bulan sebelum ujiannya aja. Cukup singkat ya. Yang Cukup penting, singkat, tapi yang namanya kemauan bisa mempercepat. Oke. Hal. Yang penting punya mau ya. Ya. Oke, kita langsung aja main ke games ya. Oke. Kakak siap? Siap. Siap. Siap, sir. Oke. Di antara kalian berdua, siapa yang paling suka bohong? Wah. Andovi. Ini kita nunjuk atau nunjuk diri sendiri atau gimana? Sistem Itu gini lah gimana? menurut kalian. Kalau bro kakak, dia nih. Terus kayak kenapa gitu. Oke. Oke. 1, 2, 3. Andovi. Siapa itu? Tuh, orangnya tuh. Siapa itu? Waduh. Oh, nggak ada itu. Oh. Nah, silakan itu kamera nggak usah ditunjukin. Kayaknya kita skip Bagi ya. bagi orang di ruangan ini yang tahu. Ya, terima kasih banyak. Nah, Itu pokoknya ada orang lah di situ ya. Udah ya. ada orang. Ada orang. pokoknya di situ. Oke. Nathan Asugian maksud gue. Iya. Oh, iya. Mikirnya. Nathan Asugian. Kenapa tuh? Apa? Kenapa Andovi? Iya, kenapa tuh? Karena dia itu suka merasa diri dia bisa berbohong, itu dia. Dia jadi suka ngetes kalau gue bohong ini bisa nggak ya? Tapi ketahuan masalahnya. Jadi kayak dia pengen menunjukkan dirinya dia bisa bohong, padahal nggak bisa. Gitu. Dia sengaja bohong ini. Nggak, dia punya berbagai trik lah. Oke, Tapi dia unik. orang yang nggak mungkin acting. Kalau kalian kayak mau kalau misalnya presiden butuh detektif nih, jangan Andovi. Karena dia sama sekali nggak bisa sih. Tapi dia karena dia nggak bisa, dia pengen membuktikan dia tuh bisa mengelabui itu dia. Padahal ekspresinya itu nggak mungkin.
Siap. Boleh. Kalau yang Adobe personal tadi nggak usah kita ceritain lebih panjang. Oke. Cukup. Yes. Nggak langsung Gian. Nah, oke, selanjutnya nih. Ya. Karena tadi kakak bilang kakak waktu SMA playboy nih. Wush. Siapa? Sorry. Cut. 2 menit lagi. Oke. Oh, 2 pertanyaan lagi. Sorry, kita ulang. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kak. Karena tadi kakak bilang waktu di SMA kakak geng motor nih ya. Geng motor. Jadi di antara kalian berdua siapa yang playboy? Wush. Oi.